Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat, aku adalah pembantu ibuku. Tema ini insyaallah ta'ala akan membicarakan tentang cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Sengaja saya ambil tema menyebutkan kata ibu, akan tetapi sebenarnya tujuannya adalah berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada ibu ataupun kepada bapak. Sebelum segala sesuatunya kita masuk ke dalam tema kajian, aku adalah pembantu ibuku, maka di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Saya ingin menjelaskan dulu makna albir secara etimologi bahasa. Para pemirsa Raja TV
yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Albir sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fayyumi di dalam kitab beliau Al-Misbahul Munir, albirru al-khairu wal fadlu. Albir adalah sebuah kebaikan dan sebuah keutamaan. Kemudian beliau mengatakan, wa barartu walidayya abirruhu birran, dan aku berbakti kepada kedua orang tuaku dengan mengerjakan bir. Kemudian beliau menjelaskan apa makna melakukan albir tersebut. Beliau mengatakan, ahsantu ta'ata ilaih. Lihat para pemirsa Raja TV, jika Anda ingin berbakti kepada orang tua Anda, salah satu sisinya adalah ahsantu ta'ata ilaih. Aku sangat mentaati orang tuaku. Wa rafaqtu bihi, dan aku selalu berbuat lembut kepadanya. Wa taharraitu mahabbatahu, dan aku senantiasa selalu mencintainya. Wa tawaqqaitu makruhahu, dan aku senantiasa selalu menjauhi hal-hal yang dibencinya. Ini maksud berbakti kepada orang tua. Sangat taat kepada orang tua, selalu berlaku lembut kepada orang tua, selalu berusaha mencintai orang tua. Yang keempat, yaitu menjauhi hal-hal yang dibenci oleh orang tua. Lain dengan Al-Fayyumi, lain dengan Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama bahasa. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hathar, beliau mengatakan al-birru bil kasri al-ihsan. Kata al-bir dengan memberikan harokat kasrah pada ba, maksudnya adalah berbuat baik. Wa minhu al-hadithu fi birril walidain, dan di antara maknanya disebutkan dalam hadis di dalam birrul walidain, wa huwa fi haqqihima wa haqqil aqrabin minal ahli, dan berbakti adalah berbakti kepada kedua orang tua dan para kerabatnya dari keluarga-keluarga. Wal bir diddul uquq. Perhatikan, Imam Ibn Athir kemudian mengatakan, dan al-bir adalah kebalikan dari uquq, yaitu durhaka. Apa maknanya durhaka? Dari makna ini akhirnya kita mengetahui al-bir. Karena dengan kebalikan sesuatu, akhirnya kita mengetahui apa yang dimaksudkan dari sesuatu tersebut. Wa huwa al-isa'atu ilaihim wa tadyi'u li haqqihim. Berbuat buruk kepada mereka dan meremehkan hak-hak mereka. Berarti makna albir kebalikannya, yaitu berbuat baik kepada mereka dan tidak meremehkan hak-hak mereka. Kemudian kalau sudah kita pahami makna birrul walidain, berbakti kepada orang tua secara etimologi bahasa, maka ketahuilah para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini saya tidak akan menyebutkan tentang keutamaan birrul walidain. Saya tidak akan menyebutkan tentang keutamaan birrul walidain, di antaranya yaitu birrul walidain adalah seutama-utama amalan. Setelah mengerjakan tauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Karena Allah sering sekali menggandengkan haknya Allah, kemudian Allah menyebutkan hak orang tua yang wajib dilakukan oleh seorang anak.
Saya tidak akan menyebutkan dan tidak akan membahas itu. Saya juga tidak akan menyebutkan bagaimana birrul walidain adalah termasuk daripada lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, atau dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad. Pernah seorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian dijawab oleh seorang tersebut, iya, na'am ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Artinya di dalam berbakti, mengurus kedua orang tuamu, maka bersungguh-sungguhlah, berjihadlah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, kenapa orang tersebut disuruh meninggalkan jihad dan malah berbakti kepada kedua orang tua? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ai in kana laka abawan fabaligh juhdaka fi birrihima wal ihsan ilaihima. Yaitu maksudnya, wahai si fulan yang ingin berjihad, jika engkau masih memiliki dua orang tua, maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada mereka berdua. Fa inna dzalika yaqumu maqamal jihad. Karena dalam hal berbakti kepada orang tua bisa menggantikan amalan berjihad di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam berbakti kepada orang tua, kita perlu usaha, perlu pengorbanan. Pengorbanan kadang-kadang bukan hanya harta, waktu, bukan hanya sekedar pengorbanan tenaga, bukan, tetapi pengorbanan perasaan. Pengorbanan lebih mendahulukan kesenangan. Nanti akan saya sebutkan. Karena tema kita ini sebenarnya bukan menyebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Tema kita ini adalah ketika saya mengangkat tema, aku adalah pembantumu wahai ibuku. Aku adalah pembantumu wahai ibuku. Tema kita ini adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Di sana ada seni-seni dalam berbakti kepada orang tua. Saya akan sebutkan nanti. Nah, di dalam usaha seperti inilah yang akhirnya kadang-kadang berjihad di jalan Allah kalah dengan berbakti kepada orang tua. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menyebutkan dalam pertemuan ini bahwasanya bakti kepada orang tua seutama-utama amal, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tidak juga akan menyebutkan dalam kajian ini bahwasanya keutamaan berbakti kepada orang tua adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tua ridha kepada anaknya, semakin Allah ridha kepada sang anak tersebut. Keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Tapi saya tidak akan membahas hal itu. Saya tidak akan membahas bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah memasukkan seseorang ke dalam surga. Saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Anda wahai para anak-anak muslim menjadi pembantu untuk orang tua Anda. Bagaimana Anda cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama, perhatikan para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang senantiasa bakti kepada orang tua. Senantiasa orang tua ridho dengan kita.
Sungguh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, tidak ada amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berbakti kepada orang tua. Wahai anak, siapapun Anda, dimanapun Anda, jika Anda masih mempunyai orang tua, cepat gunakan itu kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang seseorang jarang memilikinya. Jangan sia-siakan, jangan pernah sia-siakan, karena ketika orang tua kita sudah meninggal, maka bakti kita akan terbatas. Dan sungguh subhanallah, bagi siapa yang pernah mencobanya akan merasakan lezat sekali ketika seorang ibu menginginkan sebuah makanan, terutama kadang ibu tersebut, perhatikan baik-baik, kalau orang tua kita sudah tua, kalau orang tua kita sudah giginya habis, maka tidak sama makanannya dengan kita. Otomatis mereka ingin memakan makanan yang cocok dengan mulut mereka. Kita sebagai anak jangan asal makan, jangan asal membelikan makanan, terutama ketika mereka tinggal bersama kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika mencari makanan yang cocok untuk orang-orang yang sudah tidak mempunyai gigi, di situ letak usahanya, di situ letak bakti kepada orang tua. Panas kita hadang, hujan kita terpa, demi agar ibu kita bisa makan dengan makanan yang cocok untuk mulutnya. Di sini rahasia, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kenapa bakti kepada orang tua bisa yaqumu maqamal jihad, bisa menggantikan posisi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang berbakti kepada orang tua lebih dibandingkan berjihad di Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan kita terpa ketika orang tua kita menginginkan makanan yang dia inginkan. Dan subhanallah, kadang orang tua malu, apalagi kadang-kadang orang tua laki, bapak kita yang kita hormati. Kadang orang tua kita malu untuk memberitahukan saya pengen ini, saya ini. Dia malu, bahkan sebagian orang tua kadang-kadang tidak ingin menyusahkan anak. Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara berbakti kepada orang tua yang pertama yaitu memasukkan kegembiraan kepada hati kedua orang tua. Memasukkan kegembiraan kepada hati kedua orang tua. Dan ini caranya sangat banyak. Sebelum saya menyebutkan cara ini, bagaimana orang tua kita senantiasa senang dengan kita, merasa nyaman, merasa senang, gembira, tenang hati. Usahakan ketika kita senantiasa berinteraksi dengan orang tua, senantiasa orang tua kita nyaman, senang, tentram, gembira, bahagia. Coba saya sebutkan hadis dulu tentang hal ini, bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua, yaitu senantiasa memasukkan kegembiraan kepada hati seorang orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau ikut berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi orang tersebut meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' ilaihima wadhhak wa adhikhuma kama abkaitahuma." Artinya,
Pulang engkau wahai si fulan kepada mereka, kepada kedua orang tuamu. Buat mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan sangat luar biasa. Maka mulai saat ini saya pesankan kepada anak-anak muslim, kepada siapa saja yang pernah menit dengan sebabnya air mata ibunya menetes, dengan sebabnya sang bapak sakit hatinya, maka cepat sekarang, umur tidak ada yang tahu, cepat sekarang minta maaf kepada bapak ibu, minta maaf kepada kedua orang tua, cepat sekarang. Sekarang ini ketika Anda mendengar kajian ini, minta halal, berikan mereka yang terbaik, buat gigi mereka nampak, akibat mereka bahagia, akibat mereka senang, akibat mereka gembira, buat mereka bahagia. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi pagi mendapatkan beberapa nasihat dari sebuah teman saya yang beliau berasal dari Libya, yang sekarang lagi mengambil S3 di Universitas Islam Madinah. Dan beliau memberikan sebuah tulisan. Beliau beri judul Afkar Yasirah li Birril Walidain. Artinya pemikiran-pemikiran yang mudah untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama kata beliau, syira'u aghradil bait biduni ilmin. Coba perhatikan. Kadang orang tua kita membutuhkan sesuatu seperti yang saya sebutkan tadi, tapi nggak mau ngomong. Kadang orang tua kita membutuhkan, misalkan saya beri contoh, termos air panas yang sudah lama. Termos air panas tersebut mungkin sudah berumur 30-an tahun. Kalau dimasuki air panas pun, kemudian ditutup, setelah 5 menit langsung dingin kembali. Tidak sanggup untuk membeli. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kata beliau, coba belikan tanpa sepengetahuan mereka. Berikan tanpa sepengetahuan mereka, tanpa harus beritahu. Tahu-tahu ada saja di rumah, subhanallah. Ya, terutama kepada orang tua ibu yang sering sekali berhadapan dengan alat-alat rumah, perabot rumah. Di sini butuh kejelian seorang anak. Ya. Dan jangan sampai terbalik, malah orang tua kita yang mikirin kita. Kita lihat bapak kita kurangnya apa. Kadang kalau seandainya kita lihat baju kaos dalamnya sudah robek-robek, belikan tanpa sepengetahuan mereka. Malu mereka untuk memberitahu, wahai si fulan tolong berikan, malu. Nah di sini butuh kejelian. Di sini yang seperti saya katakan tadi, bisa mengalahkan maqamul jihad, bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah, karena butuh keluasan, butuh seni dalam berbakti kepada orang tua. Kemudian perhatikan baik-baik. Beliau kemudian menjawab, mengatakan juga, tasdidu fawatir jawalatin an tariqi hisabikan ilmihim awil kahruba awil ma. Membayarkan rekening-rekening telepon, membayarkan rekening-rekening listrik, air tanpa sepengetahuan mereka. Sehingga mereka tidak mikir lagi, nanti bagaimana rumah saya, bagaimana listrik, bagaimana air saya, subhanallah. Indah, mudah berbakti kepada orang tua. Kemudian kata beliau, syira'u majmu'ati min ma'is sihha wal asair al-mufaddati lahum. Nah ini perhatikan baik-baik. Membeli air yang sehat untuk mereka. Kemudian membelikan jus-jus dari buah-buahan yang bermanfaat untuk kesehatan mereka. Apalagi yang disukai oleh mereka,
Ingat, anak-anak sekalian, anak-anak muslim, lihat makanan apa yang bapak ibu Anda suka. Makanan apa, buah apa yang bapak ibu Anda suka. Perhatikan baik-baik. Maka adakan itu di rumah, belikan untuk mereka tanpa harus menunggu mereka meminta kita untuk membelikannya. Ini yang baru jos. Ini baru anak yang benar-benar ingin orang tuanya nyaman, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Dan itu membuat hati orang tua senang, bahagia, tentram, nyaman. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang beliau sebutkan juga adalah menziarahi dan berbicara dengan teman-teman saudara, teman-teman dari bapak ibu kita. Ya, misalkan di pasar, di jalan kita ketemu dengan teman-teman bapak atau teman-teman ibu, kita bicarain mereka, kita ajak ngobrol mereka, kita beritahukan keadaan bapak ibu kita sehat walafiat, meskipun kadang-kadang sakit flu, sakit karena umur dan semacamnya. Kemudian berita tersebut kita beritahukan kepada orang tua kita. Subhanallah, sangat-sangat senang. Coba buktikan itu. Ini namanya membuat hati orang tua bahagia, senang, gembira. Tidak pasti harus dengan uang terus, tidak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan lagi. Sesuatu yang bisa membuat mereka senang, nyaman, tentram juga adalah membuat alat-alat yang ada di sekitar mereka mudah mereka pakai. Ya, misalkan ini saya beri contoh, handphone yang Anda berikan kepada orang tua Anda. Cari yang paling mudah yang mereka pakai. Tidak mesti harus mahal. Cari yang paling mudah yang mereka pakai. Misalkan. Atau misalkan mesin cuci. Cari mesin cuci yang paling mudah yang mereka pakai. Tinggal klik, tinggal begini, tinggal begini. Tidak usah yang susah-susah. Karena orang tua kita menginginkan kemudahan. Mereka sudah tua. Kursi misalkan, kursi seperti ini mungkin orang tua kita capek duduknya. Mereka ingin rebahan dengan kursi yang goyang atau kursi yang menurut mereka nyaman. Maka di sini letaknya seni berbakti pada orang tua. Bagaimana membuat hati orang tua tentram, senang, gembira, nyaman. Contoh yang lain lagi yang beliau sebutkan juga, ya, cara berbicara kita kepada orang tua. Sebagian orang tua kadang ada yang cerita ke saya, Ustadz, kalau saya ngomong sama anak yang pertama itu enak rasanya, nyambung aja, senang, bahkan bisa membuat saya tertawa, bahkan bisa membuat saya nyaman sekali berbicara dengan anak pertama. Tapi anak yang kedua ini, Ustadz, kok tidak nyaman ya? Ternyata rahasianya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena dia membeda-bedakan sang anak, bukan. Ternyata anak pertama dia bisa membahasai ibunya, bapaknya dengan gaya bahasa sang ibu, dengan gaya bahasa sang bapak. Masa orang tua yang sudah jompo, yang sudah tidak memikir apa-apa dibicarain tentang, apalagi dengan memakai bahasa sisi transisi informasi, orang gak paham. Orang tua dibicarakan permasalahan kantor yang begitu tinggi, permasalahan politik, gak paham mereka sebagian. Apalagi kadang-kadang sang anak, ya, ketika melihat dirinya sudah pendidikannya strata 2, strata 3, sampai profesor, maka ngomong sama orang tua tidak melihat pendidikan sang orang tua. Subhanallah.
Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Sedangkan yang pertama tadi, anak yang pertama tadi, kenapa orang tua bisa nyaman? Nyambung. Misalkan saya beri contoh, Bu, lagi masak apa nih? Oh, kalau ini dicampur ini enak, Bu. Padahal dia juga nggak paham-paham amat itu. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tua kita mudah dalam beribadah. Ini membuat hati senang mereka. Sediakan mungkin ya tempat ibadah. Kan ada orang tua yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, tidak sanggup untuk sujud. Akhirnya mereka sholat di atas kursi. Nah, bagaimana seorang anak, subhanallah, saya pernah mendapat ini luar biasa. Mereka benar-benar ingin berbakti kepada orang tua. Bagaimana seorang anak mencarikan kursi yang cocok untuk orang tua, yang nyaman. Senang hati orang tua, indah, nyaman, bahagia. Di hari tuanya meskipun sudah hanya bisa duduk saja, tapi bisa sholat dengan nyaman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama anak-anak muslim. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan sampai seperti yang disebutkan tadi dalam hadis, menjadikan orang tua kita menangis. Saya beri contoh, ada perkataan-perkataan yang sangat menarik dari ulama-ulama salaf. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Manthur, diriwayatkan oleh tafsir Al-Qurtubi, bahwa Ibnul Haddaj At-Tujibi pernah berkata, "Qultu li Sa'id bin al-Musayyib, kullama fil Qur'an min birril walidain fahimtuhu illa qaulullahi azza wa jal wa qul lahuma qawlan karima." Artinya, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari birrul walidain, dari berbakti kepada orang tua, aku paham. Akan tetapi satu saja firman Allah yang aku belum terlalu paham, yaitu apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan ucapan yang mulia. Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala menjawab, perhatikan ini baik-baik, dan jauhi sesuatu yang menyakitkan hati orang tua dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Coba lihat perkataan Sa'id ibn Musayyib. Apa maksudnya ucapan yang mulia? Kata beliau, qaulul 'abdil mudhnib li sayyidil fadl al-ghalidh. Seperti perkataan seorang budak yang bersalah kepada tuannya yang keras dan kasar. Itulah perkataan yang mulia dari seorang anak kepada orang tuanya. Jangan pernah berkata kasar kepada orang tua. Jangan pernah berkata-kata yang menyakitkan hati orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah. Akibat Anda, orang tua sedih. Catat baik-baik, wahai anak-anak seluruh muslim yang mendengar kajian ini. Jika Anda ingin sukses dunia akhirat, jangan pernah air mata ibumu dan bapakmu menetes karenamu. Kemudian perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkataan yang menarik juga yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, an Ammarah Abu Sa'id, dari Amarah Abu Sa'id, qala qultu lil Hasan ila ma yantahi al-huquq. Artinya, aku bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, hingga batasan mana durhaka kepada orang tua? Beliau menjawab, lihat, antahrimahuma wa tahjuhuma wa tuhiddun nazara ila wajhi walidayka ya Ammar, yaitu engkau melarang mereka berdua, kemudian menghajar, memboikot mereka berdua,
dan engkau menajamkan pandanganmu kepada mereka berdua. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh menyakitkan ketika ada seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, "Wahai bapak, wahai ibu, kalau seandainya aku sanggup memilih di hadapan Allah seorang bapak dan seorang ibu, niscaya aku tidak akan pernah memilih engkau berdua sebagai bapak ibuku." Bayangkan perkataan yang begitu mengandung kedurhakaan kepada orang tua. Jangankan perkataan itu, menajamkan pandangan kepada orang tua saja, menunjuk-nunjuk orang tua saja, termasuk kedurhakaan karena menyakitkan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menajamkan pandangan kepada mereka dengan wajah yang sengis, yang bengis. Ma barra walidahu min syaddit tarfi ilaihi. Artinya, tidaklah seseorang berbakti kepada orang tuanya seorang yang menajamkan pandangannya kepada orang tuanya. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, hal itu menyakitkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk cara berbakti kepada orang tua yang kedua, yaitu perhatikan baik-baik, mengakui kebaikan-kebaikan mereka. Subhanallah. Wahai muslim yang sebaya ataupun yang lebih dari saya ataupun yang lebih muda dari saya, perhatikan, pernahkah kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua di hadapan mereka berdua? Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah memasukkan saya ke sekolahan sana. Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mengajari saya membaca Al-Quran. Sampai saat ini saya bisa baca Al-Quran. Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mendidik kejujuran kepada saya. Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah mengajarkan agar senantiasa saya selalu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai sekarang alhamdulillah Bu, ajaran tersebut senantiasa sampai pada diri saya, pada kalbu saya, dengan izin Allah. Dan saya berharap kepada Allah, semoga saya senantiasa tidak meninggalkan sholat. Dan setelah Allah, itu semua adalah jasa Ibu. Terima kasih ya Bu, jazakillahu khairan. Pernah kita mengungkap kebaikan orang tua? Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, indah sekali. Coba rasakan itu. Terima kasih ya Bu, sudah mengandung saya dengan susah payah. Allah berfirman dalam Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dari susah dan bertambah susah. Semakin besar kandungan, semakin lama kehamilan, semakin susah seorang ibu. Terima kasih ya Bu. Subhanallah. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka di hadapan mereka. Ini membuat mereka hati senang. Dan ini ada sudahnya yang akan saya sebutkan nanti dalil. Terima kasih ya Pak, telah mengajari saya bagaimana bertanggung jawab, bagaimana amanah, bagaimana menjadi seorang lelaki mengakui kesalahan ketika saya salah, kembali kepada kebaikan dan tidak terus menerus dalam kebatilan. Terima kasih ya Pak. Subhanallah. Hati orang tua mana yang tidak akan senang dengan seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji mereka, sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Terima kasih sudah menyekolahkan saya ke pondok pesantren. Saya tidak tahu Bu, kalau seandainya Ibu menyekolahkan saya ke selain
sekolahan tersebut, mungkin saya akan bukan seperti sekarang ini. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, apa saja. Ini akan membuat mereka senang, dan ini bakti kepada orang tua. Bapak ibu saudara-saudari, dalil yang menunjukkan akan hal itu sebuah hadis riwayat Bukhari. An Abi Murrah Maula Ummi Hani binti Abi Talib, dari Abu Murrah Maula Ummi Hani bintu Abi Talib bercerita, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardhihi bil Aqiqah. Beliau pernah bepergian bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pergi menuju kampung halaman Abu Hurairah, yaitu Al-Aqiqah. Fa idza dakhala saha bi a'la sautihi, "Alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummah." Wahai ibuku, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sang ibu mengatakan, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang ibu menjawab seperti itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai ibuku, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mengurusku ketika aku kecil. Rasakan bagaimana seorang ibu mengurus anak, mengurus kita ketika masa kecil. Maka saya heran sekali ketika ada seorang anak mencincang-cincang ibunya hanya karena ibunya tidak memberikan sesuatu yang dia minta. Saya heran sekali ketika ada seorang anak seperti yang saya katakan tadi, beraninya berkata kepada sang ibu, kalau seandainya saya mampu mencari ibu dan bapak yang lain, maka akan saya cari selain Anda berdua. Subhanallah, perkataan yang sangat-sangat buruk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan perkataan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Rabbaitini saghiran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku di masa kecil. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya sang ibu menjawab apa? Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiyallahu anka kama barartani kabiran. Lihat perasaan sang ibu ketika dipuji, ketika didoakan. Dan engkau wahai Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan meridaimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika masa tuamu, ketika masa remajamu, ketika masa dewasamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang jauhi mencela Bapak Ibu kita. Mulai sekarang biasakan lisan kita memuji-muji, berterima kasih kepada orang tua, mengungkap pemberian mereka walau itu kecil. Subhanallah. Saya beri contoh, misalkan ketika kita ingin sekolah, kadang-kadang diberikan bekal oleh orang tua, dan padahal kita sudah malas untuk membawa bekal, tapi padahal bekal tersebut di sekolahan kita makannya. Maka kita ingat itu. Bu, terima kasih ya Bu, ketika saya sekolah dulu saya sering menolak bekal dari ibu, padahal bekal itulah yang paling saya sering makan di sekolahan. Subhanallah, sang ibu akan merasakan dia mendidik anaknya sangat luar biasa, terutama sifat-sifat yang baik. Misalkan sang anak mencontoh dari sang bapak, Pak, terima kasih Pak, Bapak telah mengajarkan kejujuran kepada saya sampai saat ini. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah.
saya tetap memegang prinsip kejujuran tersebut. Subhanallah. Sebutkan itu di hadapan orang tua. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bakti kepada orang tua juga adalah cara berbakti kepada orang tua juga adalah mendoakan mereka. Mendoakan di sini ada dua macam. Yang pertama, mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memintakan ampun untuk mereka secara khusus. Beristighfar kepada Allah untuk mereka. Dan para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk cara berbakti kepada orang tua dan mendoakan orang tua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, kecuali dari tiga, yaitu kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, saudara-saudara yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV yang senantiasa selalu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menunjukkan isyarat bahwasanya salah satu bakti kepada orang tua adalah mendoakan apapun kebaikan mereka dunia dan akhirat. Dan seperti yang saya katakan tadi, jenis doa yang kedua adalah memintakan ampun untuk mereka. Memintakan ampun untuk mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyebutkan dalil tentang memintakan ampun untuk kedua orang tua, maka perlu ketahui, beristighfar, mengucapkan astaghfirullah, baik untuk diri sendiri atau untuk orang tua. Istighfar artinya ada tiga. Yang pertama, meminta ditutup aib, karena al-ghufru artinya adalah at-taghtiyah. Al-ghufru adalah penutupan. Ketika kita istighfar berarti meminta penutupan, meminta taghtiyah, meminta ditutupi aib dosa. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diberikan maghfirah, berarti kita minta kepada Allah agar orang tua kita dosa-dosanya ditutup. Indah bukan? Yang kedua, arti istighfar adalah seseorang ketika beristighfar kepada Allah untuk orang tua, berarti dia meminta dosa-dosa orang tua dihapuskan sehapus-hapusnya sampai habis. Coba perhatikan ayat yang menunjukkan akan hal itu tentang istighfar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian, memberikan maghfirah kepada dosa-dosa kalian, artinya menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, ketika kita sebagai anak
beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita, ini maksudnya kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa orang tua habis. Arti yang ketiga dari istighfar, yaitu istighfar berarti meminta dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kana Allahu ghafuran rahima." Mereka lah orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka diganti dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita beristighfar, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, seperti doa Nabi Ibrahim di dalam Ibrahim disebutkan Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari hisab. Kita minta ampun kepada Allah, memintakan maghfirah kepada Allah untuk orang tua kita. Ketika kita beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita, maknanya ada 3 tadi. Apa para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama, yaitu kita memintakan kepada Allah agar aib-aib, keburukan-keburukan dari dosa-dosa orang tua ditutupi sehingga tidak ada yang tahu. Yang kedua, yaitu ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, yaitu agar dosa-dosa orang tua kita dihapus, tidak ada yang tersisa. Yang ketiga, ketika kita meminta ampun kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, agar dosa-dosa orang tua kita digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu, maka saya di sisa kajian ini ingin menyebutkan tentang bagaimana bakti seorang anak setelah orang tua meninggal. Bagaimana bakti seorang anak setelah orang tua meninggal. Saya sebutkan secara cepat agar cukup waktunya, kemudian baru kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Yang pertama, yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi, beristighfar ataupun mendoakan orang tua. Beristighfar dan mendoakan orang tua. Dalil tentang istighfar yang sangat luar biasa, yaitu sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u darajata al-'abd salihi fil jannah." Sesungguhnya Allah akan benar-benar mengangkat derajat hamba yang saleh di dalam surga. Fayaqul, lalu hamba yang soleh ini berkata, "Ya Rabbi, anna bihari." Wahai Rabbku, bagaimana aku mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi ini? Jadi ada nanti di akhirat orang yang masuk surga diangkat derajat terus, angkat terus, sampai dia heran sendiri, kenapa aku diangkat seperti ini, kedudukanku derajat di surga? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfar waladika lak." Dengan istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu kepada Allah untukmu, wahai para orang tua. Maka saya pesan kepada orang tua, mulai sekarang biasakan lisan-lisan anak-anak kita pandai istighfar kepada Allah untuk kita. Ajarkan kepada mereka doa tadi, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ajarkan itu. Sebagaimana Anda mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak Anda. Agar mereka, lisan mereka terbiasa mendoakan orang tua, terutama mendoakan minta ampun, minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya tadi ada 3. Kemudian
hal yang bisa dilakukan oleh orang anak sepeninggal orang tua juga adalah melunasi hutang orang tua. Nah, ini sangat luar biasa. Apa demikian? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda an." Jiwanya orang beriman tergantung, tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan tergantung atau tertahan, artinya dia tertahan, tidak ada nasib bagi dia. Apakah dia mendapatkan surga atau neraka? Tidak ada nasib sampai dilunasi hutangnya. Dan maksudnya tertahan juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya seseorang tidak mendapatkan ketentuan, apakah mendapatkan keutamaan tempat yang tinggi atau tidak nanti di akhirat, tertahan dia. Maka termasuk seorang anak sepeninggal orang tua adalah ketika sang orang tua meninggalkan hutang, maka sang anak tidak ingin ruh bapaknya tidak diterima oleh Allah. Sang anak tidak ingin ruh bapaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun caranya, meskipun kadang sulit kita membalas, membayarkan hutang orang tua, maka kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa membayarkan hutang orang tua tersebut. Yang lain yaitu berpuasa atas mereka, itu mempuasakan hutang puasa mereka kalau seandainya mereka semasa hidup punya hutang puasa. Tetapi ingat di sini, hutang puasa bukan berarti seseorang yang tidak puasa, misalkan orang tua kita tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka itu bukan hutang puasa. Itu namanya meninggalkan puasa sengaja, maka tidak pantas untuk dipuasakan atasnya. Kemudian juga bersedekah atas mereka berdua, kemudian juga memuliakan teman-teman mereka berdua, dan yang lain-lainnya, termasuk di dalamnya juga melaksanakan wasiat mereka berdua sepeninggal mereka berdua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita anak-anak muslim menjadi pembantu ibu-ibu kita. Saya adalah pembantu ibu saya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas tausiah dan nasihat yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini dari bahasan tema Aku Adalah Pembantu Ibuku. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk beberapa waktu ke depan silahkan bisa Anda hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 081317776543, atau bisa juga di nomor yang lainnya di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami coba angkat dari telepon. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana? Ibu Eni Pejaten. Ibu Eni Pejaten, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanyakan masalah akibat dosa sama orang tua itu apa benar kalau kita tidak mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan juga sudah merasakan gitu loh akibat pernah menyakiti orang tua, akhirnya hidupnya jadi tidak sengsara gitu, tidak bisa maksudnya itu usahanya jatuh bangun gitu. Yeah. Itu bagaimana caranya untuk supaya dia mendapatkan ampunan gitu loh Ustaz, sementara orang tuanya juga sudah meninggal. Baik, terima kasih Ibu Eni interaksi dan pertanyaan Ibu. Oh iya. Nah. Ya. Baik, Ustaz bisa menyimak dengan jelas, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uququl walidain termasuk daripada dosa besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa
dosa terbesar dari dosa-dosa yang terbesar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua, wa qauluz zur, dan bersaksi palsu. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya salah satu dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar adalah durhaka kepada orang tua. Dan tentunya orang yang durhaka kepada orang tua, maka dia akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat. Bahkan bukan hanya di akhirat, akan tetapi juga di dunia. Dia akan mendapatkan kehidupan yang tidak nyaman, tidak tenang. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum akan tetapi saya ingin menyebutkan sebuah kejadian di zaman salafus saleh, bahwasanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah melihat seorang anak memukuli bapaknya. Seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat. Maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Sa'id bin Musayyib ingin memperingatkan sang anak tersebut, jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Maka kemudian sang bapak yang dipukuli oleh sang anak tadi mengatakan, biarkan dia. Sesungguhnya dahulu aku pernah memukuli bapakku di tempat ini. Kama tadinu tudan. Sebagaimana yang Anda perbuat, maka seperti itu yang Anda akan rasakan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, ketika seorang anak sudah mengakui kesalahannya, seorang anak sudah ingin berbakti kepada orang tua, tapi masalahnya orang tua sudah meninggal sebagaimana disebutkan oleh pertanyaan ibu tadi, maka berhusnudzanlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk orang tua kita dengan segala macam doa-doa yang baik. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita atas durhaka kita kepada orang tua, dan juga minta ampunlah kepada Allah untuk orang tua kita, agar orang tua kita diberikan maghfirah oleh Allah, ditutupi keburukan dosanya, dihapus dosa orang tua, diganti dosa-dosa orang tua dengan kebaikan-kebaikan. Terus seperti itu. Berbuat baiklah untuk orang tua sepeninggal orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Eni di Pejaten dan pendengar serta pemirsa yang lainnya. Kita beralih untuk penelpon kedua. Sudah ada Ibu Siti Mahmudah di Bandar Lampung. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ibu saya saat sekarang ini sedang sakit. Iya. Di rumah sakit. Kami semua anak-anaknya sedang menunggu. Iya. Kata dokter, ibu saya mendekati koma. Iya, pertanyaan Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, langkah-langkah apa dan apa yang harus anak-anak kami lakukan untuk ibu saya? Iya. Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Jazakillah khairan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Bandar Lampung, ya. Kalau tidak salah nama beliau Siti, ya. Mudah-mudahan orang tua Ibu yang Ibu ceritakan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, seluruh anak muslim. Ketahuilah bahwasanya tidak ada nikmat yang lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dibandingkan husnul khatimah. Maka yang harus dilakukan oleh anak-anak pada saat ini, talkinkanlah ibu tersebut, talkinkanlah orang tua yang sedang koma tersebut dengan ucapan la ilaha illallah. Cukup mengatakan, wahai ibu, kalau seandainya dia adalah seorang ibu, atau kalau seorang bapak, wahai bapak, ucapkanlah la ilaha illallah. Cukup. Jika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka diamkan. Jangan terus diulang-ulang.
Ucapkan itu saja. Kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka diamkan. Kecuali bapak atau ibu yang koma tadi melakukan gerakan-gerakan yang lain atau ucapan-ucapan yang lain. Ya. Yang intinya tujuannya adalah menjadikan yang sakit dalam keadaan koma tersebut, orang tua tersebut yang sedang koma tersebut, akhir ucapannya ada ucapan la ilaha illallah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bisa dilakukan oleh sang anak atau anak-anak pada waktu itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua diberikan husnul khatimah. Semoga orang tua diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan tadi, ma min ni'matin a'zamu minallahi lil 'abdi min husnul khatimah. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan husnul khatimah. Karena ganjarannya surga. Berdoa, angkat tangan kepada Allah. Berdoa dengan hati yang yakin. Berdoa dengan berharap Allah mengabulkan agar orang tua kita diberikan husnul khatimah. Diberikan wafat dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan pada kesempatan ini saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga seluruh orang tua yang sedang dalam keadaan koma, yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'balah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan menggunakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakai hamba tersebut wahai Rasulullah sebagai bukti tanda kebaikan Allah terhadap hamba tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Kemudian juga kalau seandainya orang tua kita masih mampu untuk memberikan wasiat, maka berikanlah wasiat, maka mintalah wasiat kepada mereka. Tetapi jika sudah tidak mampu lagi, maka cukup dengan mengucapkan sekali lagi, semoga seluruh orang tua yang dalam keadaan sakaratul maut sekarang ini, terutama yang bertanya ke kita tadi, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk Ibu Siti Mahmudah di Bandar Lampung. Kami beralih untuk selanjutnya penelpon ketiga. Kita menuju ke Papua. Sudah ada Pak Abu yang sudah terkoneksi bersama kita. Silakan Pak. Halo, silakan Pak Abu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya Pak. Mengenai doa tadi Pak, Rabbi firli junubi wali daya walil mu'minin. Jadi mohon dijelaskan Pak, sering-sering dihubungkan dengan walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Jelaskan makna yang tercakup di dalamnya, karena sering-sering doa itu selalu berhubungan dengan orang tua dan mukmin, begitu Pak. Tolong dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih Bapak Abu yang telah menelpon dan bertanya. Maka
lafaz doanya disebutkan oleh Allah di dalam Ibrahim ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Yang artinya, wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum beriman pada hari hisab. Jadi inilah lafaz doa yang ada dalam surat Ibrahim. Dan kalau ditanya kenapa ada hubungan dengan orang-orang iman, karena termasuk amalan sunnah yang sangat disunnahkan dan sangat baik adalah mendoakan kaum beriman. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan erat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, sehingga mereka mendoakan kaum beriman. Dan disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwasanya tidaklah seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya dari belakang punggung. Maksudnya dari sesuatu yang tidak diketahui oleh muslim yang didoakan tersebut, maka niscaya akan ada malaikat yang mengatakan walaka bimitsl, dan kamu akan mendapatkan doa seperti yang engkau doakan untuk kaum beriman. Jadi jangan kita menunjukkan hanya kepada orang tua saja, tetapi juga doakan seluruh kaum beriman. Berarti kalau kita doakan seluruh kaum beriman, ya, sebanyak kaum beriman, sebanyak itu pula para malaikat akan berdoa untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu di Papua, semoga bermanfaat. Kita beralih untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Ibu Suryani di Jonggol, Bogor, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi masalah dengan orang tua yang sudah sepuh, yang kemauannya justru merugikan dirinya atau kesehatannya? Misal beliau mengidap penyakit gula darah tinggi atau diabetes, dan buang air seringkali cair karena diare yang bisa bertambah parah jika minum yang dingin-dingin. Akan tetapi beliau gemar sekali makan es krim 1-4 stik sehari. Kemudian juga minumannya dingin dari freezer atau yang semisalnya, Ustaz. Mohon berikan solusi dan nasihat dari hal ini. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih bagi Ibu Suryani atas pertanyaannya. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya, butuh pengorbanan kadang-kadang. Saya juga pernah mendapati seorang anak, dia kesal sama orang tuanya bukan karena dia durhaka, tapi karena tidak taat kepada dia. Seperti misalkan saya pernah dapati seorang teman saya cerita, Ustaz, orang tua saya susah sekali dinasihati, sudah susah jalan, ini malah inginnya tidur di lantai atas, sedangkan lantai atas itu perlu naik tangga. Dan tidak sekali dua kali beliau jatuh, Ustaz. Dan terakhir ini yang paling parah, yaitu jatuh dari tangga sampai kakinya patah, yang akhirnya sulit kami juga anak-anaknya, Ustaz. Gimana menasihati orang tua? Maka saya katakan, lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Rabbmu telah mewajib kepadamu untuk tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika salah satu atau dari keduanya, kedua orang tua atau salah satunya masuk dalam masa tua dan dia hidup bersamamu, ya, kata-kata dia bersamamu dalam masa tua, maka jangan pernah mengatakan kata-kata uff. Sebagian ahli tafsir mengatakan perkataan uff adalah perkataan yang paling ringan untuk menolak atau mengekspresikan kebencian. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki perkataan yang paling rendah dari uff sebagai bentuk ekspresi kebencian, maka Allah akan sebutkan. Artinya yang paling ringan menyebutkan itu saja tidak boleh.
Nah, lihat, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika mereka sudah tua dan hidup bersamamu, maka jangan pernah katakan karena memang mengurus orang tua tidak sama dengan mengurus orang tua yang masih muda, enggak sama. Seperti yang ibu sendiri rasakan kan? Perlu pengorbanan, perlu kearifan kita bagaimana menasihati orang tua. Bapak, ibu, ini kan ini harus sehat. Nanti kalau seandainya nggak sehat, nanti anak-anaknya sedih. Dia ambil hatinya, Bu. Dia ambil hatinya agar orang tua kita tak. Nah, seperti itu yang saya sebutkan bahwasanya kadang-kadang berbakti kepada orang tua bisa mengalahkan jihad di jalan Allah, karena perlu bukan hanya pengorbanan harta, bukan hanya tenaga, tetapi juga pengorbanan perasaan. Pengorbanan bagaimana cara kita agar orang tua kita taat kepada kita, mengikuti nasihat-nasihat kita. Toh itu untuk kebaikan mereka sebenarnya. Tapi yang namanya orang tua, saya beri contoh yang lainnya. Yang namanya orang tua juga kadang ngeyel. Coba perhatikan ya. Misalkan ada 5 bersaudara. Yang satu punya anak banyak. Yang nomor 2 anaknya ya cukup lah. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 anaknya tidak punya anak. Nah, kita yang 5 orang ini, anak-anak yang 5 ini, ingin orang tua kita yang sudah tua tinggal di situ, di anak yang kelima. Kenapa? Karena tidak punya anak, tidak banyak yang ganggu, banyak yang ngurus. Sedangkan yang di sini, ya, di sini yang anak pertama itu kan banyak anak, tidur susah, terganggu dan segala macamnya. Tidak ada yang ngurus lagi. Tetapi namanya orang tua, dia memikirkan apa? Oh, cucu-cucu saya gimana? Saya harus tinggal di sana. Nah, di sini perlu perjuangan untuk membujuk sang ibu atau sang bapak tinggal bersama yang kelima, ataupun bagaimana mereka bisa hidup dengan nyaman. Di situ perlu perjuangan, Bu. Ya, di situ perlu perjuangan, wahai anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tua. Bukan sekedar ngasih duit selesai gitu, enggak. Tetapi bagaimana kita membuat hati orang tua kita senang. Di samping juga bagaimana mereka hidup sehat, sebagaimana yang ibu keluhkan tadi. Jadi pesan saya kepada Ibu Suryani khususnya dan kepada seluruh anak muslim yang ingin berbakti kepada orang tua, ambil hati sang ibu, sang bapak agar menurut kepada nasihat kita untuk kepentingan kesehatan mereka. Demikian, wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, seorang hamba Allah yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang mu'allaf, sudah 6 tahun menjadi seorang muslim. Waktu mau menjadi seorang muslim, saya disiksa oleh orang tua sampai kaki kiri lumpuh. Mereka sampai saat ini masih non muslim. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah saya berbakti kepadanya? Kalau saya berkunjung kepadanya untuk silaturahmi, saya diusir. Mohon nasihat terhadap hal ini. Terima kasih, Ustaz. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang menyebutkan tentang hendaknya kita berbakti kepada orang tua. Surat Luqman ayat 15. Perhatikan baik-baik. Meskipun orang tua kita kafir. Ya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu mengajakmu dengan keras untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu di dalamnya, maka janganlah taati kedua orang tuamu tersebut. Tetapi meskipun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan gaulilah, sahabatilah, kawanilah mereka berdua di dunia dengan baik. Maka pesan saya kepada yang bertanya, yang beliau adalah baru masuk dalam agama Islam, dan ini kemuliaan Islam, ini keindahan syariat Islam. Bagaimanapun Anda sudah dibiarkan lumpuh oleh orang tua Anda, maka yang namanya bapak, yang namanya ibu, bukanlah mantan bapak, bukan mantan ibu. Tidak pernah orang tua jadi mantan.
Mereka adalah bapak dan ibu kita yang melahirkan kita. Meskipun mereka beda agama, dan inilah termasuk toleransi yang sangat diajarkan dalam agama Islam. Silahkan mereka beragama masing-masing. Silahkan mereka membenci. Silahkan mereka mungkin tidak memberikan kesempatan untuk kita untuk bertemu dengan mereka akibat kita berpindah agama. Tetapi Islam mengajarkan gaulilah selalu mereka dengan baik. Buktikan bahwa seorang muslim, Islam sangat mengajarkan untuk bakti kepada orang tua meskipun mereka orang-orang yang kafir. Gauli mereka dengan baik, berbuat mereka dengan baik. Jangan memandang kepada mereka dengan pandangan mata yang sangat tajam, memanggil nama-nama mereka dengan nama langsung, bukan dengan nama bapak atau ibu, menunjuk-nunjuk mereka. Buktikan bahwasanya seorang muslim, akhlak seorang muslim adalah berbuat baik, berbakti kepada orang tua meskipun mereka kafir. Sampai kapanpun mereka menolak kita, terus saja bahwasanya ini ajaran kami, ini ajaran Islam yang mengajarkan bakti kepada orang tua. Allahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Satu pertanyaan dari pesan singkat kembali kami ajukan dari seorang ibu yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah apabila ibu saya selalu menginginkan saya menemaninya di rumah, sementara saya saat ini sudah bersuami dan tinggal bersama suami? Dosakah bagi saya jika tidak memenuhi keinginan ibu saya, karena saya pun izin kepada suami untuk menemani ibu, tetapi tidak ada respon dari suami? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz terhadap hal ini. Jazakallahu khairan. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34 tentang ciri-ciri wanita yang salihah. Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salih adalah qanitat. Qanitat di sini ada beberapa macam tafsiran. Qanitat ada yang mengatakan muti'at li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang sangat taat kepada suami-suami mereka. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ayat ini adalah satu-satunya ayat yang menyebutkan bahwasanya bagi seorang perempuan, setelah dia mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka hak yang paling dikerjakan dan paling wajib dilaksanakan bagi seorang perempuan adalah mentaati suaminya. Maka saya pesan kepada istri tersebut, taatilah suami Anda, tetapi hendaklah Anda memahamkan hal tersebut kepada ibu Anda dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, dan jangan sampai timpang antara keduanya. Taat kepada suami dan juga jangan menyakiti hati seorang ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita untuk menjadi istri yang salihah, di samping juga menjadi anak yang tidak pernah menyakiti hati orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustadz. Satu pertanyaan yang terakhir sepertinya di siang hari ini ada Ibu Fauziah di Tasikmalaya via telepon. Silakan Bu. Silakan. Ya, Bu. maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silakan. Silakan Bu. Begini, apabila seorang anak sudah menginjak dewasa dan dia itu tidak misalnya begini, diterlantarkan sama ayahnya, ayah kandungnya, dan si anak ini mau menikah, siapa yang jadi walinya yang sah gitu? Iya. Apa itu ayahnya, apa bisa wali hakim? Maaf. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas Ibu, tolong Halo, lagi Ibu. Pertanyaannya bisa diulang lagi, mohon maaf Bu. Oh begini ya Pak Ustadz, iya ada seorang anak perempuan yang diterlantarkan oleh ayah kandungnya. Iya,
Dan setelah itu anak itu udah menginjak dewasa dan akan menikah, siapakah yang harus menjadi walinya, wali nikahnya gitu? Iya. Baik Ibu. Ya, sudah jelas kami terima kasih interaksi dari Ibu. Sama-sama, makasih, jazakallahu khairan katsiran. Nah, iya. Silakan, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dari Ibu Fauzia. Semoga senantiasa Ibu dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jawabannya adalah jika seorang perempuan ingin menikah, maka syariat Islam menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Ketika anak perempuan tersebut perawan ataupun janda, tetap harus dengan wali. Dan wali adalah lelaki yang terdekat dalam hubungan kekerabatan dengan perempuan tersebut. Dalam hal ini adalah bapaknya. Dia adalah wali yang paling utama sebagai wali dari perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila sang bapak masih hidup, meskipun dia menelantarkan anak perempuannya, maka dia yang paling berhak untuk menikahkannya. Ya, dia yang paling berhak untuk menikahkannya. Mungkin dengan meminta kepada bapak, meskipun telah menelantarkan anak perempuan tersebut, mungkin sang bapak mengakui kesalahan-kesalahan. Mungkin ini adalah waktunya sang bapak untuk bertobat dengan keadaan seperti ini. Ya, siapa yang tahu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahan hidayah tersebut. Ya, maka meskipun orang tua tersebut telah menelantarkan kita ketika masih kecil, maafkanlah mereka. Mungkin dengan memaafkan mereka, ini satu-satunya jalan atau salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu petunjuk untuk bapak kita mengakui kesalahan-kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda hal kalau seandainya orang tua atau sang bapak tersebut tidak mengizinkan untuk menikah dengan lelaki. Maka ya, setelah dia berusaha semaksimal mungkin, ya, maka mungkin dia bisa bermusyawarah dengan keluarga-keluarga yang lain, saudara-saudara bapak atau saudari-saudari bapak yang lebih dituakan oleh bapak untuk membujuk sang bapak untuk bisa menjadi walinya. Kalau seandainya tidak bisa, maka dia bisa menunjuk wali hakim sebagai penggantinya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Pertanyaan Ibu Fauzia tadi menutup perjumpaan kita Ustaz untuk siang ini. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Tafadhol. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian siang hari ini adalah Aku adalah pembantu ibuku. Dalam tema ini kita bertujuan agar benar-benar kita memanfaatkan kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Memanfaatkan kesempatan untuk bisa menjadi pembantu bagi orang tua kita. Kerahkan seluruh tenaga, usaha, materi, pikiran, bahkan perasaan